ternyata 2 minggu saja sudah full slot. Wah, ini satu apa ya? Suatu pemulaan yang sangat luar biasa ya dengan menyelenggarakan Martaberan di 2025 tahun ini, Nova. Halo kawan Martabe, selamat datang di Podatabe, podcast resmi Agincoat Resources, Tambang Emas Martabe. Di ruang bincang ini kita akan berbagi cerita inspiratif, informasi terkini, dan tentunya komitmen kami terkait keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube Agincoat Resources agar kawan-kawan Martabe nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Senang sekali saya Nova Melinda dalam kesempatan kali ini menemani kawan Martabe untuk membahas satu event besar Agincoat Resources, yaitu Martaberan 2025. Ajang olahraga yang sukses diselenggarakan pada 27 Juli 2025 lalu di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dan untuk menggali lebih dalam lagi terkait Martaberan 2025 telah hadir bersama kita narasumber yang sengaja kita undang, Bapak Deddy Bugis, Senior Supervisor Community Engagement Agincoat Resources. Halo Pak Deddy, apa kabar? Halo Nova, luar biasa hari ini saya kabar baik seperti baiknya Nova hari ini. Ya, senang sekali hadir di acara Podatabe untuk berbagi cerita. Ya. Baik Pak, pecah nih Pak Deddy. Agincoat Resources mengadakan kegiatan Martaberan 2025. Bayangkan kawan Martabe, dalam waktu 2 minggu peserta yang mendaftar itu ada lebih dari 2.500 orang ya Pak ya. Dan peserta yang ikut itu ada 3.000 orang dari semua kalangan dan dari daerah Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan dan sekitarnya nih Pak. Betul. Wah, gimana Pak? Ini sungguh di luar ekspektasi kami Nova ya. Yang kami buka kemarin itu pendaftaran ya dengan kuota 3.000 pelari ya. Ya kami buka kurang lebih 1 bulan ya untuk pendaftaran, ternyata 2 minggu saja sudah full slot. Wah, ini satu apa ya? Suatu pemulaan yang sangat luar biasa ya dengan menyelenggarakan Martaberan di 2025 tahun ini, Nova. Wah, berarti antusias masyarakat untuk kegiatan positif begini sangat tinggi ya Pak ya? Ternyata benar seperti itu Nova. Oke, berarti Martaberan ini bukan hanya sekedar lari nih kawan Martabe, tapi juga jadi ajang tempat berkumpul kebersamaannya lintas generasi, begitu ya Pak ya? Benar, sangat benar Nova. Oke. Nah Pak, apa nih yang menjadi latar belakang Agincoat Resources mengadakan kegiatan ini? Ya sebenarnya Nova ya, ini bagian dari komitmen Agincoat Resources ya dalam program pengembangan masyarakat ya. Tentu tujuan utamanya adalah membangun budaya hidup sehat, ini yang penting ya. Agar seluruh masyarakat sehat gitu ya. Dan terutama target kami adalah untuk kalangan muda yang mungkin sama-sama kita tahu hari ini kalangan muda banyak ya dipengaruhi dengan penyalahgunaan narkotika gitu ya. Sehingga dengan ajang Martaberan 2025 ini bisa ya sedikit konsentrasi mereka ke arah yang positif gitu Nova. Inilah salah satu tujuan kami sebenarnya. Oke, sangat menginspiratif ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar ajang olahraga, tapi juga punya misi sosial yang sangat kuat begitu ya Pak ya. Membentuk gaya hidup sehat dan juga sekaligus mencegah hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Sangat relevan ini untuk generasi muda kita. Kebayang sih serunya Pak. Bisa diceritakan gak nih Pak bagaimana keseruan Martaberan kemarin? Iya sih, saya sebagai salah satu tim panitia ya, begitu menginisiasi program Martaberan 2025 ini tentu jujur ya sebagai orang awam di dunia lari itu saya pikir banyak yang mendaftar itu laki-laki ya. Ternyata ya 45-55% itu ya yang antara pelari laki-laki dan pelari perempuan, ternyata lebih banyak pelari perempuan gitu ya. Ya nggak tahu juga ya tujuannya memang hanya sekedar fun, tapi oke lah, oke nggak masalah itu. Yang penting memang niatnya ya untuk ikut Martaberan ini setidaknya ada sedikit slot, dia ingin sehat kan gitu kan. Juga kegiatan ini juga didukung dari beberapa elemen ya, termasuk pemerintahan daerah juga, kepolisian, TNI, dan juga yang paling sangat bahagia juga kita sebagai perusahaan Agincoat Resources, kita juga disupport dengan beberapa kontraktor
untuk acara ini. Oke, jadi pesertanya mulai dari pelajar, pekerja, bahkan sampai karyawan Aginkot Resources ikut ya Pak ya, Iya. untuk memeriahkan Martaberan ini. Nah, untuk kategorinya sendiri nih Pak, ada apa saja dan kategori mana nih yang paling banyak peminatnya Pak? Baik Nova, ya ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang bagian event run itu tentu yang perlu ditanyakan masalah kategori ya. Nah, di event Martaberan 2025 kali ini kita buka 3 kategori Nova. Ada di 2,5 kilometer, ada di 5 kilometer dan 10 kilometer. Nah, dari 3 kategori ini kita seperti yang saya sampaikan di awal, pendaftar itu ada 3.000 pelari ya. 3.000 pelari. Kalau kita lihat dari data statistik yang kita punya di event Martaberan 2025, itu yang 2,5 kilo itu dari pendaftar 746 orang itu, untuk yang laki-laki itu ada sekitar 42% ya, atau sekitar 314 orang, dan yang untuk yang wanita itu sekitar 58% atau 432 orang. Ya. Jadi kemudian untuk statistik berikutnya adalah di 5 km itu, ini paling banyak Nova. Ya, karena memang di slot 5 km kita paling banyak buka. Itu yang mendaftar sekitar 1.765 pelari ya. Jadi dari 1.765 pelari itu ada 54% yang laki-laki dan 46% yang perempuan. Dan yang terakhir kategori 10 km itu ada 485 pelari. Terdiri dari 75% laki-laki dan 25% perempuan. Nah, ini menarik. Kenapa ya nih yang 10K itu lebih banyak laki-laki, jelas lah. Kalau yang 10K itu kan ya rutenya jauh dan panjang. Itu loh Nova. Berarti memang disesuaikan untuk berbagai level kemampuan dan usia gitu ya Pak ya. Jadi dari yang serius mengejar waktu silakan ambil di 10K race. Dan bagi yang hanya ingin santai sambil menikmati suasana bisa ambil di 2,5 fun run gitu ya Pak ya. Wah. Nah, bicara soal lintasan nih Pak, bagaimana kondisi rutenya? Mendaki menurun atau mungkin terjal, bisa jalan santai begitu Pak? Ya. Baik, pertanyaan bagus Nova. Untuk rute dan lintasan ini kita berusaha sekuat tenaga mencari rute yang aman dan safety ya. Tentu kita menggandeng partner ya yang sudah expert ya di bidang itu. Kita coba gandeng mereka dan mensurvei untuk seluruh lini atau rute sebagai dasar untuk kita tentukan rute-rute di 3 kategori ini. Untuk di 2,5 kilometer itu kita cari amannya ya, karena memang kita lihat itu animo yang mau mendaftar itu banyak anak-anak dan orang tua. Tentu rutenya kita cari di mana yang memang lintasan yang tidak banyak kendaraan, lebih kita arahkan ke arah dalam komplek BTP 4 Kebun Batang Toru. Nah, untuk yang 5K dan 10K kita memang keluar, kita pakai jalan nasional. Tapi kesemuanya itu Nova, kita tentukan rute itu benar-benar mempertimbangkan safety, dan kita minta advice itu untuk semua ya penentu kebijakannya, dari PASI, dari KONI, dan dari partner kami sendiri. Gitu loh. Jadi memang bervariasi ya Pak, dan tiap rute itu ada tantangannya masing-masing begitu ya Pak ya? Benar gitu. Oke. Nah, pasti Kang Martabe penasaran nih Pak, siapa aja nih pemenang dari kegiatan ini kemarin Pak? Betul. Jadi kan kita buka 3 kategori ya. 3 kategori itu kita sudah mendapatkan keputusan dari manajemen, kita ambil 1 kategori itu 10 pemenang. Yang detailnya adalah 5 untuk laki-laki pria dan 5 untuk wanita ya, setiap kategori. Jadi 1 kategori itu ada 10 pemenang. Kita ambil juara 1 sampai juara 5 Nova. Nah, dari data statistik kami, dari masing-masing kategori khusus yang untuk 2,5 kilo itu ada 4 orang yang dari PSP dan 1 orang dari Tapal Selatan, dan itu yang laki-laki, dan yang wanita itu ada 4 yang dari Tapal Selatan dan 1 dari PSP. Kemudian yang kategori 5 kilo itu yang pria itu ada 3 orang dari PSP dan 2 orang dari Taman Selatan, dan yang untuk yang
perempuannya, wanitanya pure semua dimenangkan oleh Kota Padang Sidimpuan. Begitu juga yang 10K itu yang untuk yang laki-lakinya dari PSP 4 dan yang dari Tapsinnya ada 1 orang, dan untuk yang wanitanya 3 dari PSP dan 2 orang dari Tamalus Selatan, Nova. Wah, sekali lagi selamat ya untuk para pemenang ya. Tapi mungkin Pak Dedi setuju nih dengan saya nih. Untuk para peserta ini semua pasti ini semua pemenang ya Pak ya. Bisa dibilang pemenang gitu ya Pak. Iya sih sebenarnya. Karena bukan hanya membawa hadiah dan medali nih kawan Martabenya ya Pak. Tapi membawa tubuh yang sehat, semangat kebersamaan dan mungkin memori yang gak terlupakan mungkin gitu ya Pak ya. Saya tambahkan juga Nova, sebenarnya di ajang Martabiran ini bukan mulu kita untuk mengajar hadiah ya, tapi kesehatan itu lebih dari hadiah benarnya. Ini bagi orang-orang yang sadar, makanya sebenarnya animo orang untuk ikut di Martabiran 2025 ini, aku yakin itu ya semangatnya adalah semangat untuk sehat. Saya Betul sekali, setuju Pak Dedi. Baik kawan Martabe, kita akan kupas tuntas lagi terkait Martaberan dengan Pak Dedi. Jangan kemana-mana. Acara sebesar Martaberan ini pasti membutuhkan perencanaan yang sangat matang nih Pak. Benar. Ya. Terutama dalam hal keselamatan. Bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana pengaturan rute dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan keamanan peserta nih Pak? Siap. Nova, itu merupakan satu hal yang wajib ya untuk kita perhatikan di ajang event yang luar biasa ini. Tentu kita berawal dari rute. Rute itu untuk start dan finishnya kita akan pilih di area lokasi di lapangan bola PTP 4 Kebun Batang Toru. Nah, tentu fasilitas apa yang harus kita lengkapi di situ ya. Yang pertama adalah marking. Ya, marking itu kita siapkan beberapa perlengkapan seperti safety cone. Kenapa kita persiapkan begitu banyak? Karena memang kita menggunakan jalur yang sama di ribuan pelari ya. Nah nanti tentu kalau kita nggak siapkan safety cone ini atau marking atau tanda-tanda, tentu nanti ya pelari juga akan ya kelimpungan juga ya untuk mencari kemana arah. Itu salah satu. Yang kemudian dari sisi medis, ini yang paling penting di ajang run ya. Sisi medis, tim medis ya. Tim medis ini kita ada 2, yaitu yang dari internal sama yang dari eksternal. Dari internal itu kita melibatkan tim IRT-nya Martabe, dan yang kalau dari eksternal kita melibatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, itu ada puskesmas, tim medis Puskesmas Batang Toru, dan juga tim medis dari Puskesmas Muara Utaraja, dan tak lupa juga tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru Nova. Dan itu dari medisnya, tentu dari keamanannya ya. Juga kita melibatkan kepolisian dan TNI dan juga Dinas Perhubungan Tapanuli Selatan. Nah, elemen inilah yang benar-benar kita libatkan untuk bagaimana ajang yang sangat luar biasa ini menjadi sukses nanti. Oke, berarti terlihat sekali ya Pak bahwa aspek keselamatan betul-betul menjadi prioritas utama. Sangat gitu. sekali. Nah, setelah kegiatan lari selesai nih Pak, peserta dan pengunjung ada agenda lain apa nih Pak? Oh sangat ya, kita bikin ajang yang sangat luar biasa ini Nova, nggak hanya sekedar lari ya. Ya kalau kita lari, siap lari tuh capek dong, ya kan? Terus tentu cari apa yang bisa membuat capek itu hilang. Nah tentu momen itu kita manfaatin Nova. Nah momen itu kita isi dengan ada hiburan dan bahkan kita menyiapkan jajanan tradisional ya. Kita menyediakan 15 tenda atau booths UMKM binaan kita Nova. Yang isinya adalah memang betul-betul makanan jajanan tradisional ya lokal setempat. Itu memang salah satu rencana kami dari awal. Dan juga di situ kita sisipkan acara hiburan ya, kita mengundang artis dari ibu kota. Dan bukan hanya sekedar itu Nova, kita juga punya banyak door prize ya. Nah yang paling menarik sekali adalah door prize itu juga ya dibantu sama teman-teman mitra kerja kita.
yang ada di Aginco Resources. Mungkin saya boleh sebut siapa-siapa aja. Itu ada dari PT McMahon Mining Service, ada dari PT Suprabakti Mandiri, ada dari PT Indodrill Indonesia, dan ada dari PT Gobel Dharma Sarana Karya, dan dari PT Agung Permata Kindo, dan juga PT Promincon Indonesia, G4S Security Service, dan PT Sangati, Surya Sejahtera, dan Transkontinen. Dan juga ini juga didukung oleh yang sangat kita terima kasih banyak lah ya, PTP 4 Regional 1 Kebun Batang Toru. Berarti banyak yang berkontribusi ya Pak ya untuk ini. Wah, berarti sangat lengkap nih acaranya. Setelah berlari, capek-capek berlari, peserta dan pengunjung dihibur dari artis-artis ibu kota, kemudian bisa jajan juga, dan mendapatkan hadiah menarik dari door prize begitu ya Pak ya. Nah, selama kegiatan berlangsung nih Pak, ada hal-hal menarik apa nih Pak yang bisa dibagikan? Nah, saya ketawa duluan nih Nova. Kami sebagai penyelenggara itu kan di luar prediksi ya. Kalau begitu kami buka pendaftaran kan asumsi kita itu pelari ya dari kalangan anak muda gitu ya, dari kalangan orang tua gitu ya. Ternyata itu ya, saya bilang tak nekat ya gimana, itu ibu-ibunya bawa anak-anak ya umur 3 tahun. Nah itu kan jadi PR sama kita ya. Apakah nanti kita punya next program lagi untuk bisa memfasilitasi anak-anak gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya tahu ya kalau yang peserta lari ini nggak semuanya pelari. Ya, saya tahu. Jadi memang ada itu ciri-ciri khas itu pelari. Nah, itu pada saat mau start pertama itu menggebu-gebu gitu ya, kayaknya mau ditubruk semua gitu ya. Tapi saya lihat ya, begitu memang di awal start dia sangat kenceng ya, tapi begitu nanti finish ketinggalan tak kemana. Ini satu fenomena yang sangat luar biasa ya gitu ya. Terus yang paling apalagi ya lari gitu ya, terus di tengah jalan sambil ngobrol. Jadi untuk yang finisher ya Nova ya, dari hampir 3.000 pelari itu hanya 66% ya yang masuk finish. Selebihnya ya santai-santai jalan ya, oke, nggak masalah. Yang penting bagi kita adalah niat untuk sehatnya itu memang bisa muncul dari pribadi pelari-pelari kita. Sebenarnya cerita-cerita seperti itu yang bikin acara ini semakin berkesan ya Pak ya. Jadi ada variannya gitu ya. Sampai ada yang datang pagi-pagi sekali, pagi buta udah kumpul satu keluarga gitu ya Pak. Jadi itulah Nova sebenarnya. Saya nggak tahu ya, apakah memang sebelumnya pelari-pelari ini bahkan keluarga bisa biasa bangun pagi gitu ya. Ternyata kami aja itu, panitia itu jam 2 itu sudah ada di lokasi ya. Wah ini pelari jam 3 sudah ada muncul itu. Yang kulihat itu ya muka-muka pucat dan masih ngantuk gitu ya. Tapi itu tadi ya dengan semangat ya saya rasa memang anggap aja lah memang niat untuk sehat. Tapi itu tadi ya, karena memang acara ini kita kemas beberapa bagai kegiatan, ada kuliner, ada hiburan, ada dopres, itu yang mendorong mereka untuk lebih pagi dan jangan sampai terlewatkan ajang yang sangat luar biasa ini. Oke, sebenarnya semangat seperti itu ini yang menjadi bahan bakar Martaberan nih Pak. Iya, betul kali Nova. Baik, kawan Martabe jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, tetap dengan Pak Dedi. Pak Dedi, di segmen awal tadi disampaikan nih, Martaberan sudah dirancang untuk menemukan bibit-bibit muda profesional nih. Benar. Bagaimana event ini menjadi stimulus lahirnya atlet-atlet muda berbakat nih Pak Dedi? Iya, itu dia. Ini salah satu semangat kita ya. Kita memiliki program di bidang olahraga itu punya binaan atlet ya di Kecamatan Batang Toru. Nah, atlet itu udah cukup kita bina dan cukup memiliki prestasi. Ya, salah satu ajang yang pernah kita ikutin itu Nova, yaitu di Mandiri Jogja Marathon kemarin yang kita sama-sama tahu mendapatkan juara 3 ya untuk kategori 10K male ya. Dan juga di beberapa event-event yang lain kayak di Altitude Run Sibayak ada Samosir event, dan juga di
Air Force Run Pekanbaru, dan ada bintang maraton di Kepri, dan beberapa ajang-ajang run yang apa ya kita bilang ya, yang terkenal secara nasional gitu. Nah, itu nggak sengonyo-ngonyo kayak kita membalikan telapak tangan, tentu digiring itu Nova. Nah, tentu kami berharap atlet-atlet yang sudah berprestasi itu nggak di situ-situ aja. Nah, dari martaberan ini tentu kita melihat itu, kita ada statistik Nova. Ya mungkin kita akan mendapatkan pelari-pelari baru dengan pace yang luar biasa ya. Kita bisa hitung kok. Jadi dari data yang statistik itu kita bisa lihat seberapa lama dia menyelesaikan dalam jangka waktu 1 kilometer itu berapa menit. Nah dari situ kita bisa undang atau kita bisa tarik dia sebagai atlet kita yang nantinya akan menjadi atlet yang luar biasa. Oke, ini berarti berkelanjutan ya Pak ya, bukan Tentunya, hanya tentunya. sampai di situ. Iya, iya. Berarti selain mempromosikan gaya hidup sehat Iya. dan menjauhi hal negatif, Martaberan juga menjadi wadah penting untuk menggali potensi Benar. atlet muda di daerah ini. Nah, banyak nih Pak perusahaan-perusahaan lain yang menyelenggarakan event serupa. Iya. Apa yang membuat Martaberan ini beda nih Pak? Yang jelas free of charge. Ya, kita gratis ya. Sebenarnya apa ya? Kita pengen tahu juga ya. Kalau seandainya digratisin kira-kira animonya gimana? Wah, ternyata memang ya berharap ya seandainya pun nanti kita buat di event-event run berikutnya dengan gratis, apa memang masih animonya sebanyak ini ya gitu ya. Ya itu salah satunya gratis, dan ya ada kita siapkan door prize yang sangat luar biasa. Sebenarnya sih intinya bukan hanya sekedar hiburan dan door prize saja sih, tapi itu tadi bukan hanya gratis saja Nova ya. Tapi sebenarnya kita tetap bagaimana berawal dari semangat untuk sehat tadi itu sebenarnya sih. Betul, dan secara tidak langsung mungkin membangun komunitas yang sehat dan produktif begitu Iya, ya Pak ya. betul. Jadi dibuka untuk semua kalangan, Iya. gratis lagi ya, membuat acara semakin istimewa nih Pak. Bicara soal pembinaan atlet nih Pak. Betul. Ya. Agincourt Resources sendiri sudah dikenal mendukung atlet muda ya Pak. Bisa dijelaskan nih Pak lebih lanjut keterkaitan Martaberan dengan upaya pembinaan tersebut? Baik Nova, sebenarnya memang semangat Martaberan 2025 ini juga berawal dari bagaimana kita semangatnya ingin membina ya atlet-atlet khususnya yang di sekitaran Martabe gitu ya. Nah dari tahun 2017 ya kita sudah membina atlet-atlet yang ada di sekitaran Martabe gitu ya. Dari situ sejumlah atlet dari Tapanuli Selatan ya yang ikut di Martaberan ini sudah menoreh prestasi yang sangat luar biasa ya di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional gitu ya. Kita berada melalui Martaberan ini, Agincourt juga memberikan ruang kompetisi yang sangat sehat, yang eksklusif ya. Ini menjadi semacam ajang yang mampu menyoroti potensi atlet-atlet baru ya. Ini salah satu ajang yang memang kita harapkan nanti di kemudian hari. Itu Nova. Jadi memang sudah menjadi bagian penting ekosistem pembinaan atlet lokal gitu Iya, ya Pak ya. itu yang paling penting sih Baik. Nova. Luar biasa nih Pak. Artinya Martaberan ini bisa menjadi semacam panggung awal seleksi alami nih bagi Wah, sangat benar. mereka yang Iya. punya talenta begitu ya Pak ya. Pak Dedi, boleh diceritakan nih sedikit tentang prestasi para atlet binaan Agincourt Resources nih Pak dalam 1-2 tahun terakhir. Iya, sebenarnya sangat luar biasa ya Nova ya. Tentu Nova juga dan tim juga tahu ya begitu banyak prestasi-prestasi atlet-atlet kita, khususnya binaan kita dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini ya. Dan yang sama-sama kita ketahuin kemarin sempat menjadi juara 3 di ajang Mandiri Jogja Marathon ya. Itu dan juga di event-event sebelumnya ada di event Air Force Run Pekanbaru dan juga PON 21 ya di Aceh Sumut juga punya prestasi di situ, dan yang level nasional itu ada Bintan Marathon Kepri dan juga banyak event-event yang lainnya yang atlet kita juga memiliki prestasi di situ gitu loh kan. Dan mungkin dalam kesempatan ini saking banyak nggak bisa kita sebut satu-satu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti prestasi-prestasi ini menjadi kebanggaan bukan hanya untuk
atletnya sendiri dan bukan hanya untuk Agincourt aja, tapi juga untuk daerah ya Pak ya. Benar. Karena mereka membawa nama daerah Tapanuli Selatan sampai ke ajang nasional. Lalu bagaimana nih Pak dengan rencana pengembangan ini ke depan? Apakah ada program jangka panjang untuk mendukung atlet seperti mereka ini Pak? Tetap ada. Tapi Nova seperti yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita sebagai pemilik program itu tentu ya kita tidak bisa muluk untuk membina. Kita berharap para atlet kita itu nanti kemudian hari akan menjadi mandiri, ya tidak juga harus ketergantungan dengan Agincourt Resources ya gitu. Jadi, tapi memang menuju ke sana kita betul-betul memperhatikan lah dari semua kebutuhan yang bisa mendukung mereka menjadi atlet-atlet yang sangat bisa diharapkan. Betul, saya yakin sih Pak dengan Iya. pembinaan tersebut atlet-atlet muda kita ini termotivasi nih ya Iya, Pak ya untuk benar. lebih berprestasi Iya. dengan jalur mandiri juga seperti yang Iya. kita harapkan begitu ya Pak ya. Jadi semoga dukungan Agincourt Resources ini terus berlanjut dan menjadi contoh yang bisa diikuti oleh banyak pihak begitu ya Pak ya. Betul. Baik, kawan Martabe, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Nah Pak, apa nih pesan utama yang ingin disampaikan Agincourt Resources kepada masyarakat melalui Martaberan 2025 ini? Wah, di segmen terakhir ini pertanyaan yang sangat luar biasa Nova ya. Iya, sebenarnya dari seluruh pertanyaan ini sebenarnya intinya di sini. Ya intinya di sini Nova. Ya, tujuan utama kita adalah bagaimana kita menerapkan ya gaya hidup sehat, ya rajin olahraga, ya khususnya untuk masyarakat sekitaran Tambang Mas Martabe gitu ya. Namun ya di lain itu kita juga punya program khusus ya. Dari ajang Martaberan 2025 ini kita juga lagi mencari bibit-bibit ya untuk atlet yang memang bisa kita bina. Ya selama ini kita melakukan pembinaan, namun kita buktikan di ajang Martaberan 2025 ini sebagian besar atlet kita menjadi pemenang di semua kategori. Kalau saya memiliki data saat sekarang ini dari ajang Martaberan 2005 ada 8 pemenang ya atlet kita di tahun ini. Berarti memang pesan yang sangat penting dan relevan sekali ya Pak ya. Iya. Membangun gaya hidup sehat memang menjadi pondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang Benar. lebih produktif. Iya. Begitu ya Pak ya. Semoga melalui Martaberan ini semakin banyak yang terinspirasi Iya. untuk membangun gaya hidup sehat, rutin Ya. berolahraga dan kemudian menjaga kesehatan mereka. Nah, berikutnya nih Pak. Apakah Agincourt akan mengadakan Martaberan lagi nih Pak di tahun depan? Nah, ini pertanyaan yang menantang ya. Iya, seperti yang sama-sama kita tahu ya, Martaberan 2025 ini ya alhamdulillah sukses kita selenggarakan. Nah tentu manajemen memberikan apresiasi kepada kita ya. Nah dengannya kita juga diminta untuk menjadi agenda tahunan Nova ya. Insya Allah kita akan selenggarakan Martaberan 2026 Wait and See. Wah, kabar yang sangat ditunggu-tunggu nih ya kawan Martabe ya. Jadi kita bisa ikut nih di tahun depan. Untuk kawan-kawan Martabe yang mungkin belum bisa ikut di tahun ini, Iya. tahun depan silahkan ditunggu kabar Harap baiknya. ditunggu. Oke baik Pak. Kawan Martabe, Martaberan 2025 boleh selesai. Tapi semangatnya tetap menyala. Jadi terima kasih kepada seluruh peserta, panitia, masyarakat dan semua pihak yang berkolaborasi. Iya. Terima kasih juga kepada Pak Terima kasih, Dedi Nova. yang sudah sangat antusias membahas, mengupas tuntas terkait Martaberan 2025 pada kesempatan kali ini. Oke kawan Martabe, ayo like, komen dan subscribe channel YouTube Agincourt Resources agar kawan Martabe tidak ketinggalan episode-episode Podatabe lainnya. Dan juga follow akun Instagram, LinkedIn, Agincourt Resources agar kawan Martabe mendapatkan informasi-informasi menarik. Oke kawan Martabe, sampai jumpa di episode Podatabe lainnya. Semangat Martabe! Great Horas!